Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil laporan observasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Jakarta. Bisa di next. Pada pembahasan yang akan saya bahas, di sini ada 5 pembahasan tentang hasil observasi kami. Yang pertama, profil SMK Negeri 14 Jakarta. Yang kedua, ada visi misi SMK Negeri 14 Jakarta. Yang ketiga, ada implementasi kurikulum SMK Negeri 14 Jakarta. Yang keempat, ada kebijakan pembelajaran SMK Negeri 14 Jakarta. Dan yang kelima, ada perangkat pembelajaran SMK Negeri 14 Jakarta. Bisa di next. Yang pertama ada profil SMK Negeri 14 Jakarta. Nama sekolah yang saya dan teman-teman saya observasi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Jakarta Pusat. Alamatnya ada di Jalan Percetakan Negara 2A, nomor 2, RT 11, RW 6, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Lalu akreditasi sekolah yang saya observasi yaitu A. Jurusan-jurusan yang ada di SMK 14 juga ada 4. Yang pertama akuntansi keuangan lembaga, yang kedua ada bisnis daring dan pemasaran, yang ketiga ada multimedia, dan yang keempat ada otomatisasi tata kelola perkantoran. Email sekolah di SMK 14 juga ada, yaitu smkn14jakarta@gmail.com. Dan website sekolahnya juga ada, bisa dilihat di PowerPoint yang saya screen ini. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada visi dan misi dari SMK Negeri 14 Jakarta. Yang pertama itu visinya adalah mewujudkan sekolah unggul dalam membentuk insan mandiri dan berakhlak mulia. Dengan misi menumbuhkan perilaku akhlak mulia melalui pembelajaran, pembudayaan, dan keteladanan, kemudian memberikan layanan pendidikan yang unggul berbasis kewirausahaan dan teknologi informasi, lalu mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, menjalin kerjasama yang sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri, dan yang terakhir adalah menumbuhkan semangat keunggulan berkompetensi. Boleh next. Selanjutnya ada implementasi kurikulum dari SMK Negeri 14 Jakarta. Sebelum itu, saya izinkan terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai apa itu kurikulum. Jadi berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum itu merupakan panduan cara mengatur apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajar, serta cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, kurikulum ini tuh memiliki peranan yang penting ya dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, maka pendidikan menjadi tidak terarah dan tujuan pendidikan nasional pun tidak akan tercapai. Di kenyataannya, kurikulum itu memiliki beberapa perubahan di setiap tahunnya, itu mulai dari kurikulum 1947, kemudian kurikulum 1994, kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013, dan saat ini ada kurikulum terbaru yaitu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk kurikulum yang digunakan oleh SMK Negeri 14 Jakarta ini adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kurikulum 2013 itu diterapkan hanya untuk kelas 12, sedangkan untuk kurikulum Merdeka Belajar diterapkan untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi kurikulum Merdeka Belajar merupakan perintah kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
Di sekolah ini penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu sudah dilakukan pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Namun pada tahun ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kelas 10 sebagai bahan percobaan dari kurikulum tersebut. Nah, di tahun ajaran ini nanti penerapan kurikulum Merdeka Belajar juga diterapkan untuk kelas 11. Nah, kurikulum 13 itu merupakan sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan luas kepada peserta didik. Di kurikulum 2013 ini meyakini bahwa pengetahuan itu tidak bisa sepenuhnya transfer dari guru ke siswa, melainkan membutuhkan sebuah proses pembelajaran yang interaktif, dan ilmiah untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih bermakna bagi siswa. Jadi siswa dianggap sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk aktif mencari, mengelola, dan membangun pengetahuan sendiri gitu. Siswa dituntut untuk paham atas materi dan aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah kurikulum yang menawarkan beragam jenis pembelajaran intrakurikuler. Jadi kurikulum ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup kepada siswa agar mereka dapat mendalami sebuah konsep dan juga memperkuat sebuah kompetensi yang dimiliki. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, guru juga memiliki kebebasan untuk memilih berbagai perangkat pengajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari peserta didik itu sendiri. Boleh di next. Selanjutnya itu ada juga kebijakan mengenai pembelajaran di SMK 14 Jakarta. Nah, kebijakan ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu ada kebijakan era pandemi COVID, kebijakan pasca pandemi COVID, dan juga dampak pandemi tersebut terhadap kebijakan di SMK Negeri 14 Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puspa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan era pandemi COVID di SMKN 14 Jakarta. Selama masa pandemi, SMKN 14 Jakarta menerapkan sistem pembelajaran secara daring, pembelajaran melalui jaringan untuk peserta didik, gunanya untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Selama pembelajaran daring diberlakukan, SMKN 14 Jakarta juga memanfaatkan Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, dan juga beberapa aplikasi belajar lainnya untuk sarana pengumpulan tugas. Nah, dampak positif adanya era pandemi selama COVID ini adalah dirasakan juga oleh peserta didik SMKN 14 Jakarta, yaitu pembelajaran menjadi lebih fleksibel, karena siswa tidak perlu berangkat ke sekolah sehingga lebih aman dan tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi. Dan juga hal positif lainnya yaitu keleluasan waktu untuk melakukan pembelajaran dimanapun dan di kapanpun. Sementara itu juga mengalami dampak negatif yaitu kurangnya pemahaman dari siswa itu sendiri terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Go to next. Selanjutnya itu adalah kebijakan pasca pandemi COVID-19 atau kita lebih mengenal dengan sebutan new normal di SMKN 14 Jakarta. Setelah pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 mulai mereda, kebijakan pembelajaran daring yang sebelumnya diberlakukan mulai berganti menjadi kebijakan sebelum pandemi COVID, yaitu pembelajaran secara tatap muka. Nah, perubahan kebijakan ini membuat sekolah kembali menetapkan sistem pembelajaran tatap muka setiap harinya seperti sebelum terjadinya COVID. Pada awalnya, setiap elemen diberlakukan untuk melakukan jarak jauh lalu menggunakan masker. Namun seiring berjalannya waktu, SMKN 14 Jakarta merasa bahwa keadaan sudah aman dan mulai kondusif sehingga jam belajar siswa pun kembali seperti sebelumnya. Go to next. Yang terakhir itu adalah dampak kebijakan pemerintah terhadap kebijakan di SMKN 14 Jakarta. Dampak kebijakan SMKN 14 Jakarta yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan ujian nasional dan ujian sekolah sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melakukan pembatalan ujian nasional, ujian sekolah, sehingga tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum. Memasuki pasca pandemi atau kita lebih mengenal dengan sebutan new normal, pemerintah membuat persyaratan untuk setiap sekolah yang ingin pembelajaran tatap muka, yaitu harus saling jaga jarak, menggunakan masker, dan juga cuci tangan. Dengan adanya persyaratan yang diberlakukan tersebut, SMKN 14 Jakarta mengharuskan siswanya mengikuti aturan tersebut dengan memfasilitasi diadakannya beberapa tempat untuk mencuci tangan ataupun membawa hand sanitizer apabila tidak ingin cuci tangan. Go di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada perangkat pembelajaran SMKN 14 Jakarta. Yang pertama ada analisis metode pembelajaran di SMK 14 Jakarta, ada analisis pembuatan silabus pembelajaran, ada analisis pembuatan RPP pembelajaran, ada analisis pembuatan rincian minggu efektif, dan yang terakhir ada analisis pembuatan program tahunan dan program semester. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada analisis metodologi pembelajaran di SMKN 14 Jakarta. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan setiap guru untuk dapat mengimplementasi rencana pembelajaran yang sebelumnya telah disusun untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, narasumber yang kami wawancarain kali ini merupakan seorang guru otomatis tata kelola perkantoran di SMKN 14 Jakarta. Beliau itu merupakan guru pengampu dari mata pelajaran kepegawaian di sekolah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa metode yang ia pakai selama mengajar mata pelajaran tersebut adalah metode praktik. Menurut beliau, metode pembelajaran praktik ini cocok untuk mata pelajaran kepegawaian karena akan meningkatkan kualitas dari peserta didik. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya terdapat ada yang kedua itu ada analisis pembuatan silabus dan pembelajaran di SMKN 14 Jakarta. Nah, guru-guru yang mengajar pada di SMK Negeri 14 Jakarta ini menggunakan silabus yang didapatkan dari Sudin atau dari Sukudinas. Nah, sebagai bekal untuk proses pengajaran yang ada di SMKN 14 Jakarta ini. Nah, lalu dari silabus tersebut itu telah didapatkan. Nah, akan dijabarkan secara lebih ringkas dan rinci beserta pembagian alokasi waktu pembelajaran oleh guru-guru tersebut. Nah, jadi dari analisis tersebut, guru-guru yang ada di SMKN 14 Jakarta ini tentunya dari silabus itu didapatkan dari misalkan dari suku dinas dan sebagai untuk proses pengajaran yang dilakukannya agar silabus ataupun pembelajaran dapat dilakukan secara baik. Lalu yang ketiga terdapat analisis pembuatan RPP pembelajaran. Nah, dari hasil ini berdasarkan dari hasil wawancara kami kepada Ibu Diah selaku guru mata pelajaran kepegawaian, nah seluruh guru itu harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran yang punya. Lalu dalam penyusunan rencana pelaksanaan atau RPP tersebut harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, jadi misalkan dari guru otomatis hasil pembelajaran keuangan harus membuat RPP ataupun guru-guru yang lainnya itu harus membuat RPP yang diampuhnya. Oke, slide ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis pembuatan rincian minggu efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diah selaku guru mata pelajaran kepegawaian, dalam menentukan minggu efektif harus disesuaikan dengan kalender pendidikan, yang kemudian dirapatkan bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk menentukan ada berapa banyak minggu efektif untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ada berapa banyak minggu tidak efektif. Boleh di next. 5. Analisis pembuatan program tahunan dan program semester. Yang pertama, program tahunan atau PROTA. Program tahunan merupakan program yang dirancang untuk menetapkan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun ajaran berlangsung. Yang kedua, ada program semester atau PROSEM. Program semester merupakan program yang dirancang untuk menetapkan rancangan materi selama 1 semester dan jadwal mengajar dalam 1 semester pembelajaran. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.